Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Channel atau saluran yang membahas aspek-aspek perpajakan internasional. Untuk kali ini kita akan membahas tema yang menjadi pertanyaan dari seorang audiens. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Pertanyaannya adalah, apa kaitan antara beda temporer dengan akun aktiva pajak tangguhan dan akun kewajiban pajak tangguhan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi dan pembahasan mengenai aspek-aspek perpajakan internasional. Pertanyaan ini sangat bagus. Kenapa? Karena topik yang ditanyakan itu akan kita bahas pada pertemuan sesi ini mengenai hubungan beda temporer dengan munculnya akun aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Karena akun-akun ini akan diperhitungkan dalam menghitung pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya aktiva pajak tangguhan itu mengidentifikasikan atau menunjukkan adanya perbedaan perhitungan pajak menurut akuntansi keuangan dengan perhitungan perbedaan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi besarnya pajak akuntansi menurut akuntansi itu besarannya lebih besar daripada besaran pajak menurut Undang-Undang PPh, maka timbul akun yang namanya akun pajak tangguhan, ya. Jadi di sini perbedaan beda temporer dimaksud adalah sebagaimana disebutkan perbedaan perhitungan pajak menurut akuntansi keuangan dan perbedaan perhitungan menurut Undang-Undang PPh. Jadi kalau menurut ketentuan akuntansi dalam hal ini timbulnya aktiva pajak tangguhan itu adalah bahwa pajak menurut akuntansi keuangan itu sebenarnya adalah beban pajak menurut Undang-Undang PPh ditambah aktiva pajak tangguhan, ya. Akun-akun ini, kedua akun ini, beban pajak Undang-Undang PPh dan aktiva pajak tangguhan merupakan unsur atau komponen pajak tercakup yang akan dihitung dalam menentukan besaran pajak tambahan. Nah, sebaliknya ada lawannya yaitu kewajiban pajak tangguhan. Bisa saja perbedaan itu malah besaran pajak menurut akuntansi malah lebih kecil. Nah, itu akun yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan. Jadi, kewajiban pajak tangguhan mengidentifikasikan adanya besaran pajak akuntansi yang lebih kecil dibanding besaran pajak menurut Undang-Undang PPh. Sehingga di sini menimbulkan suatu besaran pajak Undang PPh yang terdiri dari kewajiban pajak tangguhan yang menurut ketentuan akuntansi keuangan ditambah kewajiban pajak tangguhan. Nah, berbicara mengenai beda temporer itu sendiri adalah perbedaan cara alokasi pembebanan biayanya. Sementara dalam jumlahnya itu
sama. Contohnya kita membeli aktiva tetap, kedua metode itu sepakat bahwa pembelian aktiva merupakan unsur biaya yang harus dibebankan atau disusutkan. Itu metode akuntansi keuangan maupun metode pajak itu kita sepakat bahwa biaya itu harus disusutkan. Nah, yang tidak sama itu pembebanannya. Misalnya kalau menurut akuntansi keuangan, pembebanan aktiva tetap itu 5 tahun. Sementara menurut Undang-Undang PPH 3 tahun. Nah, itu bedanya itu pembebanan 5 tahun dan 3 tahunnya. Tapi kalau jumlah yang harus disusutkan itu sama, ya. Bedanya jadi hanya jangka waktu alokasinya saja. Makanya disebut beda temporer. Perbedaannya itu sementara. Nanti seiring berjalannya waktu, perbedaan itu akan dinetralkan dengan muncul dan tidak munculnya akun-akun tadi. Akun aktiva pajak tangguhan dan akun kewajiban pajak tangguhan. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa namanya siklusnya atau kronologinya antara perbedaan temporer atau perbedaan waktu atau perbedaan sementara dengan munculnya aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Mungkin sekian dulu penjelasan kali ini. Namun untuk memperjelas pemahaman kita tentang beda temporer, aktiva pajak tangguhan, dan kewajiban pajak tangguhan, mari kita ikuti paparan berikut ini. Ya. Katakanlah ada laba akuntansi 1 juta, tarif nominal 8%, pajak terutang 8% kali 1 juta, hasilnya 80.000. Kemudian dimisalkan ada aktiva pajak tangguhan 70.000, ya. Maka pajak tercakup yang disesuaikan akun pajak terutang ditambah dengan aktiva pajak tangguhan nilainya 150.000, ya. Maka tarif pajak efektif sesuai Global Rules adalah 150.000 dibagi 1 juta, hasilnya 15%. Nah, inilah hasil perhitungan tarif pajak efektif sesuai Global Rule. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah di sini adanya aktiva pajak tangguhan, ya. Apa itu aktiva pajak tangguhan? Adalah akun yang timbul akibat adanya perbedaan temporer atau perbedaan waktu atau perbedaan sementara hasil penghitungan antara pajak terutang menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Jadi akun ini timbul karena perbedaan cara penghitungan sesuai menurut akuntansi dibandingkan dengan yang berlaku di ketentuan perpajakan. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Keberadaan akun aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dimulai ketika adanya perbedaan penghitungan pajak penghasilan menurut pembukuan WP yang berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku dan penghitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, inilah yang dinamakan adanya perbedaan antara penghitungan pajak dengan sistem akuntansi keuangan dan penghitungan pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebenarnya ada 2 jenis perbedaan terkait bagaimana penghitungan pajak dilakukan, yaitu beda permanen atau beda tetap
dan beda temporer atau beda waktu atau beda sementara. Nah, penerapan kedua metode berdasarkan sistem akuntansi keuangan dan undang-undang pajak penghasilan ini menimbulkan dua perbedaan, yaitu beda tetap atau beda permanen dan beda sementara. Ya. Suatu akun dikatakan memiliki beda permanen di antara dua cara penghitungan jika akun tersebut pada salah satu cara penghitungan diakui atau diperhitungkan, tetapi pada cara penghitungan yang lain tidak diakui atau tidak diperhitungkan. Misalnya biaya pembelian atau biaya penyusutan mobil sedan untuk keperluan direksi suatu perusahaan diakui atau diperhitungkan sebagai biaya dalam laporan keuangan wajib pajak, tetapi tidak diakui atau diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi kalau beda tetap itu pada satu cara penghitungan, katakanlah menurut akuntansi keuangan itu diakui sebagai biaya, tetapi oleh Undang-Undang PPh tidak diakui sebagai biaya, ya, itu namanya beda tetap. Jadi beda ini tidak mungkin dipertemukan keduanya karena beda ketentuan, ya. Nah, seperti biaya penyusutan mobil sedan, kalau menurut akuntansi keuangan kan ya termasuk biaya yang boleh diperhitungkan dalam laporan keuangan. Tapi menurut pajak biaya tersebut tidak bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan karena mobil sedan tersebut diperuntukkan oleh direksi, ya, untuk kepentingan direksi, ya, termasuk yang tidak boleh dibebankan. Dalam suatu akun yang memiliki beda temporer di antara kedua cara penghitungan, sebenarnya terdapat kesamaan atau tidak terdapat perbedaan perlakuan kecuali adanya perbedaan jangka waktu pembebanan atau pengakuan atas akun tersebut, ya. Jadi kalau beda tetap sudah jelas gitu, ya. Artinya pertanyaannya semacam yes or no gitu, ya. Saya beda di sini nih perlakuannya, oke, kita juga beda, ya udah selesai urusannya kan. Tapi Undang-Undang PPh tetap menetapkan sesuai Undang-Undang PPh, ya. Nah, tapi kalau beda temporer itu sebenarnya ada kesamaannya, cuman beda alokasi seperti dijelaskan sebelumnya, ya. Misalnya penyusutan, kedua metode mengakui bahwa aktiva itu harus disusutkan. Nah, yang beda itu berapa tahun disusutkannya itu. Nah, itu namanya perbedaan dalam hal beda temporer atau beda waktu atau beda sementara. Nah, ini kita ada contohnya nih, ya. Misalnya biaya aktiva tetap yang berupa penyusutan adalah merupakan biaya yang sama-sama diakui dan diperhitungkan baik oleh sistem akuntansi maupun oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya. Ya, penyusutan ini kedua metode memperbolehkan dibebankan sebagai biaya, ya. Bahkan sistem akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan sepakat bahwa biaya penyusutan tersebut tidak boleh dibebankan sekaligus, ya. Kedua metode juga sama perlakuannya, kesepakatan bahwa biaya tersebut memang tidak boleh sekaligus dibebankan. Lalu apanya yang beda? Nah, yang beda adalah jangka waktu pembebanannya. Misalnya aktiva A menurut akuntansi disusutkan selama jangka waktu 5 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh disusutkan selama jangka waktu 3 tahun. Perbedaan jangka waktu pembebanan akan menimbulkan juga secara langsung perbedaan besaran pembebanan biaya tersebut untuk setiap tahunnya, ya. Jadi yang ada perbedaannya itu berapa tahun
biaya penyusutan itu dialokasikan. Ya, karena itu akan mempengaruhi pembebanan tiap tahunnya. Kalau pembaginya makin besar, jangka waktu penyusutan makin besar, maka tiap tahunnya akan menjadi lebih kecil. Kalau pembaginya itu atau jangka waktu penyusutannya 3 tahun, maka atau lebih kecil, maka pembebanan tiap tahunnya akan menjadi besar, karena kan berbanding lurus ya, berbanding terbalik namanya. Misalkan nilai aktiva adalah 150 dengan nilai sisa buku 0, ya kita sepakat nih, akuntansi keuangan dan undang-undang PPH, bahwa aktiva tersebut nilainya 150 dengan nilai sisa buku 0, maka pembebanan tahunan aktiva tersebut melalui biaya penyusutan menurut akuntansi adalah 150 dikurangi 0, 150 ya, dibagi 5, karena menurut akuntansi jangka waktu penyusutan adalah 5 tahun, maka tiap tahunnya akan dibagi 5 tuh, jadi 30 ya, tiap tahun dibebankan 30. Tapi menurut undang-undang PPH, karena jangka waktu penyusutan adalah 3 tahun, maka nilai buku itu dibagi dengan 3, hasilnya 50 ya. Secara kumulatif, jumlah pembebanan penyusutan menurut akuntansi adalah 30 kali 5 sama dengan 150. Kan jangka waktu 5 tahun penyusutan. Tiap tahun 30. Berarti kalau dia 5 tahun 150. Dan menurut undang-undang PPH tiap tahun adalah 50, sedangkan jangka waktu penyusutan 3 tahun, jumlah keseluruhan penyusutan selama 3 tahun 150. Jadi sama ya, pada akhirnya sama. Ya. Makanya juga disebut perbedaan sementara. Sementara saja ya, karena pada akhirnya sama ya. Beda permanen tidak menyebabkan adanya akun aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Kalau beda permanen kan selesai itu. Menurut Anda sekian, enggak, menurut saya sekian, udah selesai. Karena nggak ada kesamaan. Ya. Sedangkan beda temporer atau beda sementara atau beda waktu akan menyebabkan adanya akun aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan antara cara perhitungan pajak menurut akuntansi dan cara perhitungan pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita lanjut ke pembahasan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan terbentuk apabila penghitungan pajak penghasilan berdasarkan akuntansi lebih besar, sedangkan dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang, atau dengan kata lain, pembebanan biaya menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan pembebanan biaya menurut undang-undang pajak penghasilan. Besaran aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan besaran beda temporer dikali tarif pajak penghasilan. Ya. Jadi aktiva pajak tangguhan ini muncul karena perhitungan pajak menurut akuntansi lebih besar. Ya, menurut akuntansi itu pajaknya harusnya lebih besar, sedangkan pajaknya itu kecil saja. Gitu loh. Sedangkan menurut pajak lebih kecil dibanding ya, maksudnya lebih kecil kan pasti dibandingkan dengan akuntansi, maka timbul yang namanya aktiva pajak tangguhan. Nah, aktiva pajak tangguhan ini ya dari apa namanya besarannya itu didapat dari bedanya itu, dari beda yang sementara tadi ya, yang disebutkan sebelumnya itu dikali tarif PPH. Nah, ini karena ada penerapan tarif PPH, maka beda temporer ini setara dengan jumlah pajak. Nah, tadi kan akuntansi lebih besar tuh perhitungan pajaknya. Jadi, seberapa besar sih bedanya atau lebihnya pajak menurut akuntansi itu? Ya, tentu saja besarnya pajak yang berbeda itu ya dari beda temporer tadi dikalikan tarif PPH.
Kalau beda temporer saja, itu hanya mengandung unsur perbedaan perhitungan saja. Tetapi begitu dikalikan dengan tarif PPh, maka inilah namanya menjadi aktiva pajak tangguhan. Ya, itu. Misalkan diketahui data-data sebagai berikut. Nah, ini contoh ya. Nilai perolehan aktiva A adalah 150. Aktiva A menurut akuntansi disusutkan selama jangka waktu 5 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh disusutkan selama jangka waktu 3 tahun. Katakanlah tarif yang berlaku adalah 20%. Ini berarti tarif nominal ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang PPh domestiknya atau di negaranya. Ya. Ya, jadi menurut akuntansi jangka waktu pembebanannya 5 tahun. Menurut Undang-Undang PPh jangka waktu pembebanannya 3 tahun. Maka perhitungan kedua metode tersebut sebagaimana tercermin berikut ini. Ya. Nah, ini penyusutan menurut akuntansi ya. Jadi tabel ke bawah ini penyusutan menurut akuntansi ya. Total yang disusutkan sama ini, baik menurut akuntansi maupun menurut Undang-Undang PPh, ini total yang disusutkan sama nih. Yang beda itu habisnya kapan nih? Ya, kalau menurut akuntansi habisnya 5 tahun, maka 150 harus dibagi ke dalam 5 tahun, alias setahun adalah 30 ya. Jadi dengan total menurut akuntansi penyusutan 150 ini didistribusikan ke tiap tahun masing-masing 30, maka di total menjadi 150. Nah, menurut Undang-Undang PPh penyusutannya sama, total 50, cuman jangka waktu pembebanan dibatasi hanya 3 tahun saja. Berarti tiap tahunnya tentu saja 150 bukan dibagi 5, tetapi dibagi 3 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh, alias tiap tahun adalah 50. Sementara kalau menurut penyusutan akuntansi tiap tahun adalah 30. Maka di sini tentu saja ada perbedaan nih. 30 menurut akuntansi, 50 menurut Undang-Undang PPh. Nah, inilah 50 30 bedanya 20. Nah, ini beda temporernya nih. Dari kolom 3 dikurangi kolom 2. Nah, ini beda temporernya nih, ini sama nih ya. Tahun keempat, ya, sebelumnya tahun ketiga, penyusutan Undang-Undang PPh telah selesai. Artinya terbebankan semuanya sudah selesai 50 ini. Maka tahun berikutnya tidak boleh lagi ada yang dibebankan. Ini menurut Undang-Undang PPh. Tetapi menurut akuntansi, pada tahun ketiga, total pembebanan baru 90, alias kurang 60, yaitu untuk tahun keempat 30 dan untuk tahun kelima 30 ya. Ya. Nah, perbedaan dari tahun ke-1 sampai ke-2 itu menimbulkan masing-masing beda temporer 20. Nah, karena ini bersifat aktiva pajak tangguhan, maka di sini nilainya plus ya, aktiva pajak tangguhan. Nah, begitu tahun keempat kelima perbedaannya menjadi minus ya. Sama tahun kelima minus. Tahun kelima pembebanan penyusutan menurut akuntansi habis, sementara untuk penyusutan Undang-Undang PPh pada tahun ketiga habis ya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang dinamakan beda temporer. Nah, ya kan, perbedaannya, catatan perbedaannya ya. Ya, ini ya. Ini ada plus ada minus itu maksudnya jangan dibingungkan ya. Ini hanya ini aja. Yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Ya, kalau 2 plus ini kan berarti yang besar penyusutan menurut Undang-Undang PPh.
Kalau yang besarnya menurut akuntansi menjadi minus ini ya. Tapi pada prinsipnya ini adalah beda temporer ya, yang akan habis selama jangka waktu yang paling banyak. Jangka waktu paling banyak kan 5 tahun nih. Ya kalau udah 5 tahun udah pasti habis. Kalau 3 tahun belum selesai. Yang selesai itu menurut Undang-Undang PPH, tapi ini kan belum selesai nih menurut akuntansi. Nah, yang dimaksud dengan aktiva pajak tangguhan itu adalah perbedaannya ini dikali dengan tarif pajaknya, ya, dikali dengan tarif pajaknya. Jadi 4 dikali 20%, ini nanti namanya akunnya itu aktiva pajak tangguhan. Namanya aktiva pajak aktiva berarti perhitungan menurut akuntansi pajaknya lebih besar dibanding perhitungan menurut Undang-Undang PPH ya. Karena menurut akuntansi biayanya lebih besar ya. Dalam rangkaian ini ya, biayanya lebih besar walaupun pada akhirnya sih sama ya. Ya, lebih besar. Jadi karena biaya apa namanya lebih bukan lebih besar ya, lebih kecil dibandingkan ini ya. Lebih besar rumahnya jangka waktunya lebih kecil di sini ya kan, karena biaya lebih kecil penghasilan kena pajak otomatis lebih besar, penghasilan kena pajak lebih besar otomatis pajaknya lebih besar. Nah itu ya rangkaian penjelasannya. Nah jurnalnya ya, jurnal untuk ini ya. Nah, ini kan aktif pajak tangguhan nih. Tiap tahun nih ada nih. Nah, ini kalau kita ditinjau dari segi akuntansi, pada tahun ke-1 dan kedua ketiga ini aktif pajak tangguhan menjadi nilainya plus ya. Sementara pada tahun keempat kelima nilainya minus. Jadi ini bisa dikatakan aktif pajak tangguhan yang positif itu namanya aktif pajak tangguhan. Kalau yang minus bisa aja aktif pajak tangguhan yang minus atau sama dengan juga sebagai kewajiban pajak tangguhan ya. Karena kemunculan kedua metode ini beriringan, maka biasanya pelaporannya dinetokan itu antara aktif pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, ini secara akuntansi untuk tahun ke-1 dan kedua dan ketiga itu kan nilainya plus, berarti memang benar menimbulkan aktiva pajak tangguhan ya. Jadi jurnalnya untuk tahun 1, kedua dan ketiga ini masing-masing ya, masing-masing tahun ke-1, kedua dan ketiga. Jadi sebenarnya ada 3 jurnal, cuman jurnalnya itu sama, yaitu debit aktiva pajak tangguhan Rp8, manfaat pajak tangguhan Rp8. Jadi ini malah bukan biaya, ini malah manfaat pajak tangguhan. Karena apa namanya, orang menurut pajaknya itu lebih kecil dari perhitungan pajak menurut akuntansinya kan lebih besar. Malah yang menurut pajak lebih kecil. Makanya ada aktiva pajak tangguhan yang sebenarnya ini apa namanya mengurangi pajak terutang sebenarnya ya, mengurangi pajak terutang ya. Tapi ini nanti larinya ke unsur laba ditahan, unsur laba lah, ini unsur laba lah ya, unsur laba ya, unsur laba tentu saja muaranya nanti atau berakhirnya di laba ditahan atau retain earning. Dan perlu saya jelaskan juga di sini bahwa pendekatan aktiva pajak tangguhan ini adalah pendekatan neraca ya. Artinya direalisasikan dalam akun neraca, sementara ini nanti masuk ke bermuara di laba ditahan atau RE, retain earning ya. Nanti mutasi-mutasi dari aktiva pajak tangguhan ini
nanti lawannya adalah atau partner bermutasinya itu dengan RE, rekening laba ditahan, ya, gitu ya. Jurnal pencatatan kewajiban pajak tangguhan tahun keempat dan kelima masing-masing adalah sebagai berikut, ya. Kan kebalik tuh, sekarang malah menurut akuntansi malah lebih kecil beban pajaknya, sementara menurut pajak lebih besar perhitungan pajaknya sesuai undang-undang pajak penghasilan. Maka jurnalnya adalah beban pajak beban pajak tangguhan, ya, di jurnalnya kewajiban pajak tangguhan. Ini beban pajak tangguhan, maksudnya beban pajak aja juga bisa, ya, beban pajak lah, beban pajak kewajiban pajak tangguhan. Ya, kalau ini manfaat pajak, artinya dia tidak merupakan unsur laba yang akan menambah laba ditahan. Jadi itu ya, kenapa muncul rekening aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Adanya aktiva pajak tangguhan pada tahun 1 menunjukkan bahwa perhitungan pajak berdasarkan akuntansi menghasilkan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, sekarang kita pembicaraan beralih ke kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan terbentuk apabila penghitungan pajak penghasilan berdasarkan akuntansi lebih kecil. Jadi berlawanan dengan aktiva pajak tangguhan, ya, dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atau dengan kata lain, pembebanan biaya menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan pembebanan biaya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran kewajiban pajak tangguhan adalah sama dengan besaran beda temporer dikali tarif pajak. Sama perhitungannya, ya. Perbedaannya itu dikalikan tarif pajak, maka menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kenapa bukan aktiva pajak tangguhan? Karena perhitungan pajak menurut akuntansinya lebih kecil dibanding menurut Undang-Undang PPh, ya. Misalkan diketahui data-data sebagai berikut. WPA membebankan biaya pesangon sebesar Rp100 pada tahun pertama. Ya, ini menurut akuntansi WPA, dia membebankan biaya pesangon 100 pada tahun pertama. Akun biaya pesangon tersebut dicatat bersamaan dengan akun kewajiban pesangon, karena sebenarnya biaya pesangon tersebut akan direalisasikan pada tahun kelima. Jadi sebenarnya dia akan memberikan pesangon itu pada tahun kelima. Cuman dia sudah membebankan terlebih dahulu biaya tersebut. Ya, tentunya kan dibebankan, kan masuk laporan laba rugi, ya kan? Tapi sebenarnya direalisasikan pada tahun kelima. Nah, ya. Tarif katakanlah 20%. Nah, masalahnya Undang-Undang PPh tidak mengakui atau memperhitungkan biaya pesangon sebesar 100 pada tahun ke-1, tetapi baru diakui dan diperhitungkan pada tahun kelima, di mana biaya pesangon tersebut benar-benar direalisasikan pembayarannya. Jadi kalau menurut Undang-Undang PPh, karena Anda membayarnya tahun kelima, ya maka pada tahun itulah Anda harus membebankan. Ya, itu ya versi Undang-Undang PPh. Tapi kalau akuntansi kan enggak, saya bebankan biaya dulu, walaupun saya ngutang gitu. Nah, kalau Undang-Undang PPh tidak boleh. Pembebanannya nanti pada saat realisasi, yaitu pada tahun kelima. Maka perbedaan perlakuan biaya pesangon tersebut akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, ya. Atau lebih rincinya bisa kita uji atau kita teliti, kita paparkan melalui tabel berikut ini. Pada tahun pertama,
Menurut akuntansi ya, seperti pada contoh tanda-tanda sebelumnya itu sudah membebankan 100 ya. Menurut akuntansi itu saya udah membebankan 100 ya kan. Nah, menurut Undang-Undang PPH tidak boleh, biaya tersebut tidak boleh dialokasikan atau dibebankan pada tahun tersebut. Nanti boleh dibebankan pada tahun kelima. Nah, ini versi Undang-Undang PPH, ini versi akuntansi laporan keuangan. Maka karena kedua versi ini mengalami perbedaan cara penghitungan, ya, maka menimbulkan beda temporer. Pada tahun pertama itu ada beda temporer 100, karena kan 100 dikurang 0 jadi 100 ya. Maka beda temporer seperti penjelasan sebelumnya kan, dikali dengan tarif pajak akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kenapa bukan aktiva pajak tangguhan? Karena di sini penghitungan menurut akuntansi lebih kecil. Ya, gitu ya. Nah, terus tahun kedua, ketiga, keempat, ini kan sama-sama tidak mengaku ini atau tidak memperhitungkan lah. Nah, masalah muncul pada tahun kelima. Pada tahun kelima, pesangon menurut akuntansi sudah tidak ada, ya, sudah dibayar penuh pada tahun, bukan dibayar penuh, dibebankan pada tahun ke-1. Walaupun kalau WPU itu memenuhi janjinya pada tahun kelima dibayar, tapi tetap tidak boleh membebankan, artinya tidak boleh membiayakan ke laba rugi tahun kelima, tidak boleh, karena sudah dibebankan di tahun pertama ya. Nah, sementara menurut Undang-Undang PPH, nah disinilah Anda tuh boleh tuh baru membebankan tuh 100, jangan tahun pertama, tapi tahun kelima. Nah, ini beda. Nah, bedanya 100 dikurangi 0 jadi 0 kurang 100 kan jadi minus. Nah, karena minus ini kan lawan dari minus plus dari minus plus lawannya minus. Nah, kalau ini sama nih, aktiva apa ini kewajiban pajak tangguhan karena minus, maka ini jadi aktiva, sama aja ya. Karena kalaupun di jumlah 0 mau diakui apa tuh, aktiva atau kewajiban, ya 0 saja udah. Nah, maka pada akhirnya setelah 5 tahun sebenarnya tidak ada beda sebenarnya ini ya. Setelah 5 tahun ya, yang beda itu pembebanannya ya. Nah, jurnal pencatatan kewajiban pajak tangguhan untuk tahun ke-1. Nah, ini beban pajak tangguhan nih oleh wajib pajak kan, walaupun dia kewajiban pajak tangguhan ya. Ini merujuk ke sini ya, jurnal ini ya. Nah, pada tahun kelima jurnalnya menjadi aktiva pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Secara total, setelah periode pembebanan berakhir, bagi kedua cara penghitungan pajak, maka tidak ada lagi beda temporer, maka tidak ada lagi aktiva pajak tangguhan, dan tidak ada lagi kewajiban pajak tangguhan. Karena ini kalau dijumlah, diakumulasikan, akan menghasilkan nilai 0 alias tidak ada perbedaan, maka tidak memunculkan aktiva pajak tangguhan dan tidak memunculkan pula kewajiban pajak tangguhan. Adanya kewajiban pajak tangguhan pada tahun ke-1 menunjukkan bahwa penghitungan pajak berdasarkan akuntansi menghasilkan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan pajak berdasarkan